Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kesehatan, limpahan rezeki, termasuk diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, diberikan kemuliaan bulan Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan itu sudah dilewati dan kita menyambut bulan Syawal sebagai hari kemenangan umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelanjutan pembahasan dari materi yang kemarin pada saat siaran langsung berkaitan tentang puasa Syawal. Pada materi yang lalu kita telah membahas bahwa puasa Syawal itu dikerjakan 6 hari pada bulan Syawal dan adalah diganjar pahala ibadah setahun full, karena kita sedang melaksanakan 30 hari pada bulan Ramadan, dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Nah, sekarang hal yang perlu kita kaji adalah apa sebenarnya hukum puasa Syawal. Ada dua hukum yang berkaitan tentang puasa Syawal. Yang pertama, ada yang mazhab menyebutkan bahwa puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Yang kedua, ada yang berpendapat hukumnya makruh. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam melaksanakan puasa Syawal. Orang Muslim Indonesia sudah sangat terbiasa dengan kebiasaan puasa sunnah 6 hari Syawal setelah berlebaran. Jadi umumnya kita sebagai umat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi sudah bukan menjadi sesuatu yang asing di telinga kita sebagai Muslim di Indonesia tentang sunnahnya puasa 6 hari Syawal. Tapi jika nanti ada yang mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu bukan sebuah kesunahan dan malah hukumnya itu makruh, kita tidak perlu kaget, ya. Jadi tidak perlu kaget, tidak perlu marah jika ada yang berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya makruh. Nah, pendapat seperti itu bukan sesuatu yang baru, ya. Bukan juga pendapat yang baru lahir kemarin sore, gitu. Tapi justru pendapat tersebut sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Nah, kan menjadi pertanyaan, pendapatnya siapa gitu yang mengatakan puasa 6 hari Syawal itu adalah makruh. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal itu adalah sebuah kemakruhan adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Malik di Madinah, ya. Jadi kalangan mazhab Imam Malik di Madinah itu berpendapat bahwa puasa 6 hari Syawal itu hukumnya makruh. Yang jelas memang berbeda dengan pendapat jumhur, ya. Jadi pendapat dari mazhab Hanafi, pendapat dari Asy-Syafi'iyah, dan pendapat dari Hanabila memang berpendapat bahwa
puasa 6 hari Syawal itu adalah puasa sunnah. Jadi 6 hari puasa bulan Syawal itu sunnah, hukumnya itu pendapat dari jumhur mazhab Hanafiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah, dan mazhab Al-Hanabila. Sementara mazhab Imam Malik di Madinah itu berpendapat dia makruh. Jadi perbedaan ini jangan menjadi sesuatu hal yang kita kaget kalau ada yang mengatakan bahwa hukumnya makruh. Jadi kita tinggal saling menghargai pendapat itu. Nah, puasa Syawal sunnah. Jadi kita membahas dulu tentang dari mazhab Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dengan Hanabila yang berpendapat tentang kalau 6 hari di bulan Syawal kita berpuasa itu adalah sunnah. Jadi jumhur ulama selain mazhab Al-Malikiyah menyandarkan pendapat mereka bahwa puasa 6 hari Syawal itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Ini dalil hadis yang menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada muslim, tapi tanpa ada ancaman untuk mereka yang tidak mengerjakan. Jadi ibadah sunnah pada 6 hari di bulan Syawal kita berpuasa itu kalau kita kerjakan itu memberikan, dijanjikan pahala yang luar biasa ya. Bahkan dikatakan dalam hadis itu berpuasanya setahun penuh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk niat mengerjakan 6 hari di bulan Syawal itu tetap kita istiqamah. Tapi kalau tidak mengerjakan ya tidak ada ancaman. Artinya ini anjuran. Jadi yang berarti sebuah kesunahan dan bukan menjadi sebuah kewajiban karena tidak ada ancaman dalam meninggalkannya. Nah, itu kalau dari segi pendapat sunnah. Nah, bagaimana kalau pendapat yang mengatakan makruh? Ya, ini sebagai wawasan kita. Jadi mazhab Imam Malik di Madinah bukan tidak tahu adanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, justru sang imam paling tahu tentang hadis. Toh beliau juga seorang ahli hadis ya, muhaddis. Dan dikenal sebagai imam mazhab yang kuat sekali dalam pengamalan hadis di setiap fatwa-fatwa beliau. Tapi perlu yang diketahui bahwa hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini walaupun sahih, hadis ini menyelisih amal ahlul Madinah. Jadi ada pekerjaan penduduk Madinah, dan lebih dari itu jalur periwayatannya adalah ahad. Jadi ada hadis namanya hadis ahad, jadi diriwayatkan secara tunggal ya, jadi yang diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanadnya. Jadi bukan hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam tingkatan sanad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Abdil Al-Bar, ulama terkemuka mazhab Al-Malikiyah, mengatakan, wa dzakara Malikun fi siyami sittati ayamin ba'da fitri annahu lam yara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqhi yasumuha. Qala wa lam yablughni dzalika an ahadin minas salaf. Jadi Imam Malik menyebutkan perihal puasa 6 hari Syawal bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu itu berpuasa 6 hari Syawal. Jadi Imam Malik juga berkata, tidak satupun riwayat yang sampai kepadaku tentang
puasa Syawal dari salah satu ulama salaf. Jadi mazhab Imam Malik memang terkenal sekali sebagai mazhab yang menggunakan amal ahlu Madinah sebagai sandaran hukum masdar asyariyah. Jadi ketika ada hadis ahad yang mana kandungannya itu bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah, walaupun itu sahih, yang dimenangkan ialah pekerjaan penduduk Madinah. Kenapa ahlul Madinah? Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan dan dipraktekkan oleh Imam Malik dalam fatwa beliau terkait amal ahlu Madinah bukan tanpa alasan, ya. Jadi hadis ahad yang sahih tidak langsung diamalkan jika itu memang bertentangan dengan pekerjaan penduduk Madinah. Jadi berbeda dengan hadis mutawatir yang langsung diamalkan tanpa melirik pekerjaan penduduk Madinah. Jadi kenapa demikian? Jadi begini, Nabi Muhammad SAW selain di Mekah, beliau membangun syariah juga di kota Madinah. Jadi bisa dikatakan bahwa Madinah adalah mahalul tasyri', ya, tempat kota pensyariatan, yang mana banyak syariat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Madinah. Dan ketika syariat itu diturunkan, Nabi SAW pasti menginformasikan kepada para sahabat, lalu dijalankan syariat itu oleh para sahabat sampai akhirnya Nabi SAW meninggal. Syariat yang pernah diturunkan dan dijadikan tidak mungkin hilang. Jadi terus dijalankan dan turun menurun kepada generasi-generasi selanjutnya setelah sahabat. Yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Artinya amalu ahlu Madinah itu diriwayatkan bukan hanya satu orang, akan tetapi diriwayatkan oleh seluruh penduduk negeri. Dan ketika sampai pada masanya Imam Malik, beliau justru tidak melihat ada orang alim dan juga para ahli fikih di Madinah yang berpuasa 6 hari Syawal setelah Ramadan, sebagaimana kutipan perkataan beliau di atas. Banding dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatan sanad, tentu jauh lebih kuat amal ahlul Madinah yang diriwayatkan oleh penduduk satu negeri. Jadi wajar saja kalau memang Imam Malik lebih mengedepankan pekerjaan penduduk Madinah daripada hadis ahad, melihat bahwa memang Madinah dianugerahi sebagai tempat turunnya syariat. Karena itu beliau Imam Malik berpendapat seperti itu. Karena itu tidak dikerjakan oleh para ulama semasa hidup sang imam. Beliau khawatir bahwa itu adalah sebuah bid'ah yang terlarang, dan beliau juga sangat khawatir bahwa nantinya para orang awam menganggap itu bagian dari Ramadan yang wajib dikerjakan, padahal tidak seperti itu. Tapi sejatinya, saudara-saudaraku, kekhawatiran sang imam saat ini sudah tidak bisa dijadikan alasan atau kemakruhan puasa Syawal, ya. Toh tidak ada orang awam zaman sekarang yang meyakini bahwa puasa Syawal itu adalah sebuah kewajiban bagian dari Ramadan. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Syahrun Nawawi Muslim bantahan atas apa yang dijadikan argumen bagi kebanyakan ulama Al-Malikiyah bahwa puasa ini tidak sunnah karena tidak dilakukan oleh orang-orang Madinah. Beliau Imam Nawawi mengatakan, hadzal hadisus sahihus sarih wa idza sabatatis sunnatu la tutraku litarki ba'din nas au aktsarihim au kullihim laha. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah hadis yang sahih. Kemudian sharih, jelas. Jika memang sudah jelas bahwa itu adalah sunnah,
maka jangan ditinggalkan hanya karena tidak dikerjakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang atau bahkan semua orang. Nah, Imam Nawawi di sini ingin menegaskan bahwa apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayatnya itu adalah sahih. Kenapa kemudian ditinggalkan hanya karena itu tidak dikerjakan oleh orang-orang sekitar? Apakah ada yang lebih tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Nabi yang merupakan generasi mulia itu tidak semuanya menetap di Madinah. Mereka melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan negeri guna berdakwah. Itu artinya kebaikan bukan hanya milik Madinah semata, tapi kota-kota lain yang di dalamnya ada sahabat pun termasuk mulia. Jadi apa karena di situ ada atau pernah dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu setiap kebiasaannya bisa mengalahkan sunnah? Tentu tidak. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu, masalah ini masuk dalam lapangan yang masing-masing pihak tidak mungkin berpendapat dengan asal-asalan. Pastilah pendapat mereka didukung oleh dalil dan argumen yang sama kuatnya. Jadi siapapun berhak untuk memilih pendapat mana yang mereka yakini selama ada dalil serta argumen yang Jadi sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang meyakini kesunahannya silahkan berusaha mewujudkan itu dengan berpuasa 6 hari Syawal tanpa harus menyalahkan mereka yang meyakini kemakruhannya. Jadi begitu juga sebaliknya, mereka yang meyakini ini adalah perkara yang makruh, mereka berhak atas itu, tentu dengan tidak menyalahkan mereka yang berpuasa. Jadi tidak memicu serta memancing perdebatan yang tidak perlu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah wawasan kita bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu ada pendapat dari Imam Malik dan ada pendapat dari jumhur dari kalangan Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabila. Nah, secara jumhur mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Sementara dari kalangan ulama Imam Malik itu hukumnya makruh. Mudah-mudahan perbedaan ini bukan menjadi sebagai perdebatan, tapi sebagai wawasan kita tentang adanya perbedaan. Dan bagi yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, insya Allah Allah akan memberikan balasan pahala, yaitu pahala berpuasa, beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti kita lanjut kajiannya berkaitan tentang hutang Ramadan dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.